welcome back to my channel. Aku Wulan. Kali ini aku mau ngebahas gimana cara keluar dari toxic relationship. Terkadang kita sangat mudah mau bilang orang yang lagi berada di toxic relationship itu untuk ya keluar aja dari toxic relationship yang sedang dijalani. Kita gampang banget ngomong kayak gitu sama orang yang lagi berada di hubungan yang toxic. Padahal keluar dari hubungan yang toksik itu tidaklah semudah seperti yang kita sarankan kepada teman-teman kita. Dulu aku pernah berada di toxic relationship, bahkan aku sampai menikah dan akhirnya bercerai. Sampai aku dulu itu di abusive, bukan hanya mental abuse tapi juga physical abuse. Aku sempat di KDRT sampai dibawa ke rumah sakit gitu, dan aku juga nggak berani ngomong sama orang tua karena aku takut orang tua jadi marah dan benci sama pasangan aku. Dan kemudian orang tua juga berperan sebenarnya yang membuat kita menjadi takut untuk ngomong sama orang tua tentang permasalahan kita, karena setiap kita ngomong soal masalah kita berujung dengan dimarahi sama orang tua, bukannya malah diberi solusi gitu. Nah, teman-teman, yang aku lakukan pada saat aku mengalami toxic relationship dan mental abuse serta physical abuse, yang aku lakukan yang pertama adalah menyadari tindakan apapun yang ia lakukan itu, seperti misalkan dia melakukan mental abuse dengan cara merendahkan kita. Aku menulis kata-kata yang ia katakan itu ke sebuah buku. Kemudian, setiap kali dia mengatakan sesuatu yang merendahkan aku tulis. Itu berguna untuk meningkatkan kesadaran kita kalau pasangan kita itu sebenarnya toksik. Nah, setelah kalian menyadari bahwa hubungan yang sedang kalian jalani itu adalah hubungan yang toksik dan tidak baik, maka langkah yang kedua adalah meminta bantuan profesional, orang yang kalian percayai, bisa profesional, bisa ya psikolog, atau sahabat terdekat kalian yang benar-benar kalian percaya, yang tidak akan menghakimi kalian. Kemudian minta saran mereka apa yang harus kalian lakukan. Dan kalau menurut aku, saran terbaik dari ketika kita mengalami toxic relationship dan mental serta physical abuse, seperti kamu sering direndahkan, dibuat tidak percaya diri, kemudian sering disakiti secara verbal, kemudian bahkan kalian dipukuli oleh pasangan kalian, maka kalian harus cepat-cepat sadar dan segera menceritakan masalah kalian itu kepada orang terdekat seperti teman. Kemudian bila perlu, walaupun kalian akhirnya harus dimarahi oleh orang tua kalian harus cerita sama orang tua kalian. Seperti yang aku lakukan, aku cerita sama orang tuaku, dan akhirnya orang tuaku dengan tegas langsung untuk meng-cut orang ini dari hidupku. Apalagi kalian yang misalkan udah berkeluarga, udah punya anak, itu sangat berbahaya untuk mental anak kalian. Bukan hanya mental kamu aja, tapi mental anak kalian itu sudah sangat harus segera di-cut dari hidupmu dan anakmu. Masalahnya aku dulu sangat takut, aku nggak punya kerjaan, aku ibu rumah tangga, aku nggak punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi diriku dan anakku jika aku berpisah. Itu yang aku pikirkan pada saat itu. Padahal kalau kamu sudah berani mengambil sebuah langkah, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuk kamu. Apalagi setelah kamu bercerai, suami kamu tidak memberikan nafkah untuk anakmu, maka Allah akan membukakan rezeki untukmu, untuk anakmu melalui dirimu. Aku sudah membuktikannya sendiri kalau aku mendapatkan banyak sekali rezeki dan kelimpahan setelah aku pergi dari orang-orang yang toksik dari hidupku. Kata teman-temanku, aku lebih bahagia, aku lebih cerah dibandingkan dulu. Kemudian badanku mulai berisi, kalau dulu aku sangat kurus, berat badanku di angka 45, dan sekarang berat badanku udah 57, dan menurut teman-temanku aku sudah terlihat berbeda dari yang dulu. Nah, dari beberapa yang aku jabarkan tadi tentang bagaimana cara keluar dari hubungan yang toksik, yang pertama adalah sadari. Kita terkadang pada saat berada di hubungan tersebut, kita tidak menyadari bahwa yang ia lakukan itu sebenarnya toksik gitu. Kita pikir ya dia kayak gini karena dia sayang sama aku, dia kayak gini karena ya kita selalu membela gitu. Padahal itu toksik.
Yang pertama adalah sadari, kemudian cari bantuan profesional. Misalkan kalian tidak percaya sama orang terdekat, kalian hubungi psikolog. Atau kemudian kalau benar-benar itu sudah sampai ke fisik, misalkan dia memukul gitu, segera hubungi ya keluarga, teman terdekat. Walaupun nantinya kamu bakal dimarahi sama teman kamu atau orang tua kamu, tetap laporkan sama mereka, karena mereka yang bisa melihat itu dari sisi netral gitu. Mereka yang bisa melihat, sedangkan kita itu nggak bisa melihat, kita udah buta sama hubungan tersebut gitu. Nah, dari semua penjelasan aku ini dan semua pengalaman yang aku alami tentang toxic relationship, sebenarnya memang sangat perlu kita itu meng-cut orang-orang yang toxic dalam hidup kita. Harus berani mengambil langkah walaupun kita belum tahu ke depannya kayak gimana. Aku dulu benar-benar ngerasa kayak, ya Allah, gelap, benar-benar gelap. Aku nggak tahu ke depannya harus kayak gimana. Anakku baru umur 10 bulan, ini mau aku kasih makan apa gitu. Nanti sekolahnya gimana? Benar-benar gelap. Lalu aku berani memutuskan untuk berpisah. Dan benar dugaanku, setelah berpisah tidak ada nafkah sama sekali dari mantan suamiku, dan keluarganya sama sekali tidak peduli kepada anakku. Tapi atas kekuasaan Allah, Allah berikan kelimpahan dan rezeki yang banyak, benar-benar berlimpah untukku dan anakku. Aku sangat bersyukur, aku sangat berterima kasih. Sejak saat itu, aku ingat sekali pada saat aku setelah berpisah, aku nerapin yang nama teknik LOA. Aku ketemu dengan kontennya Mbak Tresnani Moonlight. Mungkin kalian para yang pernah ikutin praktek LOA-nya Mbak Tresnani, kalian tahu power of manifest, law of assumption, law of attraction. Jadi kita benar-benar menuliskan apapun yang kita inginkan. Aku tuliskan semua waktu itu karena aku benar-benar lost hope, benar-benar kayak di titik nggak tahu mau ngapain, benar-benar gelap hidupku. Aku nggak tahu mau ngapain. Aku nggak punya apa-apa, rumahku semuanya diambil sama mantan suami, semuanya. Lalu aku pulang benar-benar bawa diriku dan anakku. Nah, buat kalian yang sedang berada di toxic relationship, benar aku katakan itu tidak mudah, tapi kalau dengan keinginan yang kuat, kamu pasti bisa. Jangan sampai kita ngalamin seperti yang sudah terjadi di berita-berita, seperti pembiaran seperti itu. Pembiaran orang-orang yang berada di toxic relationship dan akhirnya apa? Meninggal gitu. Dibunuh dan lain sebagainya. Aku harap kalian benar-benar bisa menghargai dan menjaga diri kalian, karena itu titipan dari Allah, karunia dari Allah. Badan kita, jiwa kita, fisik kita, mental kita, ini harus kita jaga karena itu pemberian Allah. Buat teman-teman, aku yakin kalian yang sedang berada di toxic relationship bisa keluar dan bangkit dari keterpurukan yang telah kalian alami seperti aku. Semangat! Yaudah, thank you sudah mau nonton video aku. Kalau menurut kalian video aku bermanfaat, silakan di subscribe, like, dan komen. Bye bye. Assalamualaikum.